Halo guys, cerita Tansin kali ini membahas film Korea dengan genre thriller action tentang manusia rekayasa genetika yang sengaja dibikin kuat dengan tujuan tertentu. Jadi ceritanya itu ada cowok yang bisa dibilang kelihatan biasa-biasa aja imut bikin gemes tapi ternyata memiliki kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Film ini berjudul The Witch Part 1. The Supersion film ini juga dibintangi oleh artis-artis muda Korea yang sedang naik daun. Jujur menurut saya film ini keren banget, nonton beberapa kali diulang-ulang dibolak-balik tapi tetap nggak bosan. Lalu gimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Di awal ada wanita bernama Dokter Baik, namanya Dokter Baik. Tapi dia nggak baik tapi jahat, dia masuk ke sebuah rumah sakit yang acak-acakan menemui anak buahnya yang sedang memukuli orang. Di lain tempat ada bocah yang sedang lari-larian, dikejar-kejar banyak orang. Bocah itu terus lari sambil ketakutan dan terluka. Bocah itu berhasil ditangkap, bukan bocah cewek tadi tapi yang cowok, dan ia ditunjukkan ke Dokter Baik. Si bocah suruh dibawa pergi. Di situ ada pria bernama Mr. Choi yang melaporkan gagal menangkap bocah cewek tadi. Dan Dokter Baik menyuruh tetap mencari dia tapi santai saja karena bocah itu masih 8 tahun, palingan nanti dimakan macan. Kira-kira ada apa dengan bocah kecil itu sampai harus dikejar-kejar? Ada pria sedang memberi makan ternak melihat bocah cewek tadi sedang pingsan sambil panik. Si bocah dibawa masuk ke rumah. Di dalam bocah diobati dan dokter mengatakan dia akan lupa nama dan umurnya. 10 tahun berlalu, bocah kecil tadi sudah besar. Ia bernama Koo Jae-yoon, diperankan Kim Da-mi. Buat kalian yang pernah nonton Itaewon Class pasti ngerti dia. Jae-yoon pulang membawa pakan ternak ayahnya. Ternyata pria yang menemukan Jae-yoon waktu itu nggak punya anak dan mengangkat Jae-yoon sebagai anak, sedangkan ibunya mengidap sakit awal Alzheimer atau pikun. Malam harinya ayah Jae-yoon mengatakan akan menjual sebagian ternak karena sedang butuh uang. Tapi Jae-yoon melarang itu karena harga ternak lagi turun, nanti akan rugi banyak. Di pundak Jae-yoon ada nomor seri misterius, kira-kira itu apa semua nanti akan dijelaskan. Selesai mandi, tiba-tiba kepalanya kesakitan luar biasa, tapi tiba-tiba juga hilang. Di kamar lalu mencari informasi tentang penyakit Alzheimer, tempat penyembuhan dan lain-lain lalu diprint. Jae-yoon punya sepupu bernama Myung-ha, mereka selalu berangkat sekolah bersama-sama. Saat di dalam bus, Myung-ha menunjukkan ke Jae-yoon ada audisi kompetisi nyanyi. Ia menyuruh Jae-yoon untuk ikut karena hadiahnya $500.000. Lumayan buat bantu ternak ayahnya dan pengobatan ibunya. Awalnya ragu dan dipaksa, akhirnya mau, dia pun ikut audisi dan lolos, mereka senang. Singkat cerita, Jae-yoon sudah ikut kompetisi itu dan sedang ditonton bersama-sama di rumah. Di situ juga ada Myung-ha yang biasa nginap di rumah Jae-yoon. Orang tua Jae-yoon melihat itu bangga. Tapi di kompetisi saat Jae-yoon disuruh menunjukkan bakat lain yang ia miliki, orang tuanya khawatir dan cemas karena yang menunjukkan sihir. Tapi Myung-ha meyakinkan gak akan terjadi apa-apa, tenang saja. Jae-yoon juga meyakinkan ayah ibunya nggak akan terjadi apa-apa ya kalau berhati-hati. Di kamar, Myung sudah ngorok duluan. Jae-yoon mendekat dan melihat-lihat foto masa kecilnya. Tapi tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa, sedangkan di hutan ada Mr. Choi yang sedang mengawasi rumah Jae-yoon. Ternyata ia sudah tahu keberadaan Jae-yoon guys. Jae-yoon masih merintih kesakitan sampai nangis, sakitnya luar biasa. Siang harinya mereka berdua lari dengan semangat masuk kereta menuju Seoul. Tempat kompetisi untuk babak selanjutnya. Di dalam kereta mereka ngobrol tentang kompetisi dan bercanda-canda ria sambil makan telur rebus. Tapi di situ ada pria yang sedang duduk sambil baca majalah di kursi depan. Si pria ketawa melihat mereka, yaitu sebenarnya nggak punya nama. Dia menggunakan panggilan nomor seri seperti di pundak Jae-yoon tadi. Tapi dia bisa disebut Nobleman, diperankan oleh Choi Woo-sik yang pernah nonton film Parasite pasti kenal ya. Jae-yoon bingung melihatnya Nobleman, sedangkan Myung-ha terspona sebab dia itu Gan alias ganteng. Nobleman menatap sambil senyum-senyum ke Jae-yoon sambil SKSD sok kenal sok dekat seperti pernah bertemu, tapi Jae-yoon kebingungan. Sedangkan Myung-ha girang mengira dia itu wartawan. Jae-yoon masih kebingungan. Nobleman mencoba mengingatkan Jae-yoon waktu itu mereka juga sebenarnya saling kenal. Tapi Jae-yoon diam kebingungan. Nobleman senyum-senyum dan Jae-yoon seperti disihir, mereka tatap-tatapan. Tiba-tiba Jae-yoon nangis. Myung-ha pun ngomel-ngomel memarahi Nobleman, dikira cabul. Nobleman mengucapkan sampai jumpa lagi dan dia pun pergi. Dia disenggol pria yang sedang nelpon. Nobleman nggak terima.
Pria itu mendekat mau menampar tapi tangannya ditangkap lalu diremas. Kepalanya dipegang lalu dipatahkan sampai Mo alias mati mayat si pria di bawah seperti membawa boneka. Dengan ekspresi sangat santuy lalu dibuang keluar kereta. Singkatnya mereka berdua sampai di studio kompetisi. Jayun pun nyanyi dududu aye jos gitu lah pokoknya ya. Dan dokter baik rupanya melihat Jayun di TV. Ia senang karena bocah yang dulu dicari sekarang sudah ketemu guys. Mereka berdua keluar studio sambil senang karena Jayun lolos ke perempat final. Tapi saat keluar Jayun kembali sakit kepala. Ia ke toilet merintih kesakitan. Ternyata sebelumnya ia pernah periksa ke dokter. Dokter mengatakan usia Jayun hanya bisa bertahan 1 bulan, paling lama 2-3 bulan. Dan transplantasi sumsum tulang orang tua kandung jalan utama penyembuhan. Tapi masalahnya Jayun gak tahu orang tua kandungnya itu siapa. Kembali ke toilet, Jayun masih kesakitan sampai mimisan. Yung datang mencarinya dan mengajak pergi. Di luar studio mereka menunggu taksi ke stasiun, tapi tiba-tiba ada mobil hitam datang. Mereka adalah anak buahnya dokter baik yang datang untuk menjemput Jayun. Jayun diajak masuk tapi menolak. Ia kebingungan lalu ada taksi datang. Mereka pun bergegas masuk ke taksi dan pergi meninggalkan orang-orang itu pulang naik kereta. Singkat cerita mereka sampai di kampung sedang menunggu bis, tapi bis enggak datang-datang. Yung lalu menelpon ayahnya yang seorang polisi untuk menjemput mereka. Saat Jayun di pinggir jalan sendirian ada mobil datang, ternyata itu nobleman. Dia mengatakan di belakang ada bis bannya bocor dan mengajak Jayun ikut bersama, tapi yang nggak peduli bodoh amat. Nobleman menyinggung orang tuanya Jayun yang sudah tua, yang sebentar lagi meninggal. Nobleman pun pergi. Mendengar itu Jayun langsung lari. Pulang sambil lari ia menyuruh Myungha untuk menelpon ayahnya suruh ke rumah Jayun karena ia khawatir orang tuanya kenapa-kenapa. Ayah Myungha pun langsung putar balik menuju rumah Jayun. Nobleman sudah sampai di depan rumah Jayun. Ia bersama teman ceweknya yang sama dengan dia. Saat akan masuk ke dalam tapi polisi datang. Ayahnya Myungha tadi bernama Ofsirdo. Ofsirdo lalu menanyakan identitas semua orang di dalam mobil. Jayun dan Myungha pulang naik taksi. Mereka melihat mobil polisi, enggak ada orang. Jayun pun panik. Ia mencoba melihat dengan kekuatan pikirannya, tapi nggak bisa. Mereka lari menuju rumah sambil khawatir takut ada apa-apa masuk ke dalam. Dan ternyata yang mereka sedang main kartu bersama. Mereka pun lega. Saat mau pulang, Ofsirdo mengatakan, tadi ada orang Amerika yang mencurigakan datang, tapi Jayun pura-pura nggak tahu. Mungkin mereka salah alamat. Di lain tempat, anak buah dokter baik mendatangi seorang profesor. Dia dulunya kerjasama dengan dokter baik. Mereka diperintahkan untuk melenyapkan profesor karena nggak mau gabung lagi dengan dokter baik. Sedangkan di luar, nobleman memukuli ajudan profesor sampai tak berdaya dan akan ditembak, tapi pistolnya itu terbang dikendalikan kekuatan dalamnya nobleman guys. Pistol mengarah ke pria itu dan luar. Tempat penelitian profesor juga dibakar guys. Siang harinya dokter baik bertemu Mr. Choi. Intinya Choi disuruh pergi ke Eropa meninggalkan markas dan jangan ikut campur lagi masalah Jayun, tapi Choi menolaknya. Choi lalu menemui dokter yang dulu juga pernah kerjasama dengan dokter baik. Si dokter menyuruh Choi menghabisi Jayun lalu ambil otaknya untuk pengobatan Choi. Ternyata Choi ini tangannya luka guys, dan di dalam tubuh Jayun itu ada penangkalnya. Malam hari saat tidur Jayun kepalanya kembali kesakitan, ia merintih nangis. Sedangkan Myungha ke toilet sambil matanya merem. Dan gerombolan anak buah dokter baik ternyata masuk ke rumah Jayun. Mereka masuk ke kamar orang tua Jayun. Jayun mendengar teriakan ibunya. Ia langsung bangun dan keluar kamar, tapi langsung ditodong pistol. Sedangkan Myungha sudah ditodong pisau. Lalu ada pria datang yang mengatakan dulu ia hampir mati karena Jayun. Tapi jangan berdalih itu bukan dia. Sambil nangis Jayun mengatakan mereka salah orang menyuruh mereka pergi. Tapi si pria nggak percaya dan menyuruh Jayun membuktikannya. Sedangkan lehernya mulai disayat. Melihat itu Jayun pun mulai emosi, langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia mengambil pistol lalu menembaki para penjahat itu. Sedangkan si pria dipukuli sampai moncrot, kemudian Jayun menodongkan pistol. Dan pria itu masih ngomong kalau Jayun itu monster, harusnya dulu dia dibunuh. Mendengar itu Jayun tambah emosi dan luar si pria ditembak sampai mokat, guys, alias mati. Jayun sadar seperti semula melihat dirinya yang sedang megang pistol bersimbah darah pun kaget, sedangkan Myungha ketakutan. Nobleman masuk, ia kagum dengan kekuatan Jayun dan mengajak untuk pergi kalau mbak mau ikut orang tuanya akan bermasalah. Tapi Jayun masih belum tahu siapa mereka sebenarnya. Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya akibat perbuatan Jayun dulu. Jayun pun kepalanya kembali kesakitan dan seperti rada ingat masa lalunya. Nobleman mengajak Jayun ikut agar ingatannya kembali. Jayun pun dengan terpaksa mau dan ia berpamitan ke Myungha serta meminta menjaga orang tuanya. Sedangkan Mr. Choi dia menyiapkan pasukan untuk menyerang dokter baik.
Singkatnya, sampailah Jayun di tempat lab penelitian. Di dalam dokter baik, sudah bersiap menjalankan rencana. Jayun dimasukkan ke lab, ia duduk di kursi dan tangannya dikunci. Di belakangnya ada laser pemicu kerja otak, pas di depan Jayun di balik kaca satu arah ada dokter baik. Jayun kebingungan kenapa dia dibawa ke tempat aneh, salah dia apa? Dokter baik menyuruh pria menyuntikkan serum biru. Jayun dipaksa dan lehernya pun disuntik. Ia langsung ingat masa lalunya. Jadi dulu itu dokter baik adalah seorang spesialis otak terbaik. Ia melakukan eksperimen rekayasa genetika otak, tujuannya adalah untuk menciptakan gen manusia baru dan kekuatan yang hebat. Caranya itu mengumpulkan bocah sebagai kelinci percobaan, guys. Dari sekian banyak bocah yang dicoba, hanya Jayun yang paling mendekati sempurna. Ia memiliki kekuatan super, bisa menerbangkan benda. Inilah sebabnya orang tua Jayun di awal tadi khawatir saat nonton kompetisi nyanyi. Karena Jayun menunjukkan sihirnya menerbangkan mic ke publik, guys. Jayun kecil juga menjadi sangat ganas, ia bahkan mengalahkan anjing yang sengaja untuk menyerang dia. Dan di awal tadi ada bocah yang dikejar-kejar, itu adalah Jayun. Ia kabur dari lab karena nggak mau hidup sebagai kelinci percobaan. Dokter baik mengatakan sakit kepala luar biasa yang dirasakan Jayun. Jika tidak diobati, semua lubang di tubuhnya akan keluar darah. Dan luar dia akan mati jika tanpa perawatan yang tepat dari dokter baik. Ia mulai lemas. Dokter baik menurut Jayun disuntik dengan serum biru yang akan menghentikan penyakitnya selama sebulan. Dan membuat Jayun bergantung pada dosis baru guna menghentikannya untuk melarikan diri lagi. Setelah suntikan kedua, sikap Jayun berubah jadi aneh. Dokter baik kebingungan. Jayun menatap speaker dan semuanya jadi konslet. Tiba-tiba Jayun sudah pergi dari kursi, guys. Ia menatap pria dekatnya membetulkan ke tembok sampai isdat yang ngambil pistol si pria dan menembakkannya ke dokter baik. Tapi nggak bisa karena kaca anti peluru. Jayun menatap sambil senyum dengan wajah yang santai tapi seram. Dokter baik menyuruh untuk menyebar gas saraf agar Jayun pingsan. Gas dimatikan tapi Jayun ya ada di situ. Ternyata dia menjebol plafon dan keluar tepat di belakang dokter baik. Sambil menodongkan pistol, Jayun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak pernah kehilangan ingatannya. Dan selalu tahu siapa dan apa dia. Jadi Jayun selama ini hanya pura-pura saja, guys. Saat pergi ke dokter untuk periksa waktu itu, dan diberitahu jika tanpa transplantasi sumsum tulang orang tua kandung, dia hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Sebenarnya ia melacak dokter baik untuk mencari obatnya karena dia nggak tahu keberadaan di mana lokasi obat itu. Jayun pun melakukan pemancingan dengan cara menunjukkan kekuatannya ke publik saat kompetisi di awal tadi. Jadi selama ini orang-orang misterius tetangga dia karena sebenarnya dialah yang memancing mereka untuk datang. Jayun pun mengatakan nggak mau mati sendirian, harus mati bersama. Ia lalu menembaki dokter baik dan bertanya di mana serum itu disimpan. Nobleman dan pasukan akan masuk ke ruang lab, tapi dari belakang mereka diserang. Ternyata yang menyerang adalah Mr. Choi. Dia datang untuk merebut Jayun. Pasukan Mr. Choi dilempari pintu, langsung mati. Nobleman ingat dulu saat kecil ternyata bocah cowok di awal tadi adalah Nobleman. Ia senyum santai lalu pergi. Sedangkan anak buah Choi sedang dihabisi. Noble Girl juga datang karena dia juga manusia super, langsung menghabisi pasukan Mr. Choi. Sedangkan Jayun menarik dokter baik yang terluka kesakitan. Tiba-tiba dari samping dia ditonjok Nobleman. Jayun berdiri dan menyapa dengan santai, lama gak ketemu. Apa kabar dan lain-lain. Nobleman sombong mengatakan ia lebih kuat dari Jayun. Jayun pun menghilang dan mencekik Nobleman. Jayun dipukuli tapi nggak kena. Nobleman dipegang kepalanya lalu dibenturkan ke tembok yang dilempar ke pintu. Mau mukul tapi nggak kena, ditampar. Mau mukul nggak kena, ditampar lagi. Jayun dibenturkan ke tembok, dipukuli tapi masih nggak kena, tapi malah balik dia yang dipukul. Dengan wajah yang sangat santai ia mendekat dan sulap ditendang jebol tembok. Jayun mengambil pistol dan menembak lagi kaki dokter baik. Nobleman mencoba kabur tapi langsung ditembak. Ia mencoba menyerang Jayun tapi masih tetap kalah. Dari belakang Jayun ditembakkan, ternyata pelakunya Mr. Choi. Ia datang mengatakan akan menghabisi mereka berdua. Dokter baik yang sekarat menyuruh habisi saja mereka, tapi malah dia yang ditembak sampai mati. Choi melihat Jayun gak ada di situ, ternyata Jayun di belakangnya dan dengan senyum yang mengerikan menjatuhkan Choi dan menginjaknya tapi gak kena. Jayun coba dicekik tapi gak bisa, malah Choi yang dipatahkan lehernya sampai mati juga. Nobleman masih belum nyerah, dia nunjukin serum itu. Ia mengatakan serum disimpan di ruang penelitian tapi gak mau nyebutin di mana lokasinya. Syaratnya harus menang bertarung baru dikasih tahu. Dari belakang ternyata Noble Girl datang yang menyerang Jayun, tapi malah dicengkram wajahnya dengan santai banget. Noble Girl langsung ditenaga dalam jos dan mokat juga. Tapi Jayun perutnya sudah ditusuk dari belakang.
Nobleman mau nembak tapi malah nggak bisa gerak. Jae-yun mengambil pisau di tubuhnya lalu sambil senyum mendekat. Dan menusuk Nobleman. Ia mencoba melawan tapi nggak bisa, tangannya dipatahkan dan ditusuk badannya. Jae-yun menodongkan pistol sambil bertanya di mana formula disimpan. Tapi Nobleman nggak mau ngasih tahu dan dia ditembak. Jae-yun berhasil mendapatkan serum itu lalu pergi meninggalkan semua kekacauan. Dia pulang naik mobil dan gedung lab juga dibakar. Di rumahnya banyak polisi sedang mengevakuasi mayat penjahat tadi. Jae-yun lalu pergi menemui ibunya yang dibawa ke rumah sakit. Ia memberikan serum itu untuk penyembuhan ibunya. Karena serum itu juga bisa untuk Alzheimer. Ayahnya mengatakan, apakah kau tidak butuh serum itu? Tapi Jae-yun sudah ambil 2 serum dan pamit pergi, tapi nanti akan kembali setelah semuanya selesai. Saat mau pergi, ayahnya cerita. Waktu dulu, yang intinya saja, mereka takut karena ternak pada mati mengira Jae-yun adalah penyihir. Ayahnya ingin mengusir Jae-yun. Tapi ibunya nggak boleh karena masih kecil, nanti kalau sudah besar pasti jadi anak yang baik. Lalu Jae-yun dibolehkan pergi dan dia sudah pergi. Yoon-hee pun menunggu Jae-yun di depan. Ia mencari Jae-yun, ternyata sudah ada di luar. Jae-yun pun melambaikan tangan salam perpisahan, dia pergi sendirian. 3 bulan berlalu, ada seorang wanita, ternyata dia adalah kembarannya Dokter Baik dan di situ juga ada Jae-yun. Jae-yun sudah mendapatkan banyak serum dan tujuan Jae-yun datang ke situ adalah ingin mendapatkan obat yang permanen untuk penyakitnya. Dan kembaran Dokter Baik mengatakan, tidak apa-apa ibu, baik-baik saja. Di scene terakhir terlihat gadis misterius yang seperti nggak suka dengan keberadaan Jae-yun. Sampai kembaran Dokter Baik bilang tidak apa-apa ibu, baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dia anaknya? Atau salah satu eksperimen dari Dokter Baik juga? Atau dia temannya Jae-yun? Nggak tahu guys, karena film ini masih ada season 2-nya, yang katanya akan dirilis tahun 2021. Tapi sampai saat ini belum ada kabar juga. Kemungkinan awal tahun depan dirilisnya. Apakah season 2 nanti akan diceritakan Jae-yun ingin mencari keluarga kandungnya? Atau dia berusaha mencari obat permanen untuk menyembuhkan dirinya sehingga ending bahagia? Atau dia malah menjadi manusia super yang mampu menggunakan 100% otaknya? Kita tunggu saja season 2-nya. Jangan lupa subscribe untuk pemberitahuan season 2-nya ketika rilis. Film ini tergolong bagus karena berhasil mendapatkan 7 nominasi. Dan 7 kemenangan di ajang penghargaan film yang pastinya akan banyak ditunggu kelanjutan ceritanya.